Sama. Buka Alkitab bersama dengan saya di 1 Raja-Raja pasal 5. Kita belajar dari hubungan Salomo dengan raja sebelah. Saya harap Anda sudah mengajak rekan kerja, rekan bisnis, atau suami istri, rekan hidup ini. Karena saya mau bicara tentang hubungan bekerja sama itu seperti apa. Ada hikmat-hikmat di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Ambil catatan seperti biasa. Hikmat dalam bekerja sama 1 Raja-Raja pasal 5. Ayat 1 sampai 12, mari kita menyelam dalam firman Allah. Judulnya di Alkitab kita persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Tapi saya ajak Anda untuk menyelidiki gimana Salomo itu membangun hubungan kongsi. Karena di hidup ini kan kita nggak sendiri sekalipun kita nggak kongsian dalam pekerjaan. Setiap kita butuh seseorang. Minimal kalau kita jualan sesuatu, kita butuh customer, bukan? Belum lagi supplier, tenant. Kalau Anda yang buka toko di mall mana, kita pasti akan bersinggungan dan pasti bersenggolan dengan yang namanya orang. Kerjasama itu tidak harus tanda tangan notarisan, kita share saham atau apa. Dalam kita itu working together with fellow men, bekerja sama dengan seseorang. Ada norma-norma Alkitab yang mengundang berkat yang saya mau ajarkan hari ini supaya Anda diberkati. Ayat yang ke-1, Hiram, Raja Tirus. Ini bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel. Mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Salomo baru saja ditahbiskan jadi raja. Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Oh begitu, ternyata si Hiram ini, raja sebelah, sudah berteman dengan papanya Salomo yang adalah Raja Daud tentunya, raja sebelumnya. Salomo ini mengalami suatu challenge yang besar. Dahulu kala dia dianggap sekya, ya kan, bahasa Hokiannya. Dianggap anak kecil, lu tahu apa. Mungkin pada saat Daud kunjungan kerajaan ke tetangga sebelah, Salomo diajak. Waktu itu dia masih balita, masih kecil atau minimal masih ABG remaja. Nggak terlalu dianggap sama teman papa. Pangeran kan nggak setara sama raja. Kan raja sama raja nih, papanya Daud sama Hiram, mereka berteman, bahkan disebut bersahabat. Mereka betul-betul hoping, mereka betul-betul orang yang akrab. Lebih susah loh kerjasama dengan kongsian papa, tahukah Anda? Lebih gampang dengan kongsian baru. Jadi saya harus mengacungkan jempol saya untuk Salomo. Untuk dia bisa menangkan respek seseorang yang dulunya bersahabat dengan papanya. Sekarang bisa bekerja sama dengan sukses bersama-sama dengan dia. Ini pencapaian yang luar biasa. Anak muda nggak gampang untuk memenangkan generasi orang tua. Tapi Salomo ini bijaksana. Karena itu kita harus pelajari. Rahasianya apa? Ini bukan sekedar hikmat dalam bekerja sama. Ini sebuah kemenangan dan terobosan. Gimana dia bisa upgrade diri. Saya ingin Anda diberkati. Makanya itu catat baik-baik rema-rema ini. Anda dapat roti-roti sorgawi. Semoga nanti bisnis Anda akan semakin bertambah. Semoga nanti kesejahteraan Anda akan increase. Semoga nanti sukses Anda tidak berkurang. Tapi lebih dari itu, hikmat Anda bertambah-tambah. Dan ingat ya, permulaan hikmat itu takut akan Allah. Permulaan hikmat itu bukan kepandaian dunia. Bukan skill juga. Apalagi harta. Makanya itu yang saya ajarkan sekarang itu karakter, saudara. Saya tidak ajarkan 1, 2, 3 langkah-langkah untuk berhasil gimana untuk kaya. Bukan kekayaan yang kita kejar. Tapi kekayaan di dalam diri, kekayaan rohani. Belajar dari Salomo. Ini orang gimana caranya ya? Kok bisa membuat kongsian papanya kagum sama dia? Lebih gampang cari kongsian baru. Ayat 2, lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan. Sekarang giliran Salomo ya. Lihat cara dia tulis surat. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan. Sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Alias Daud papanya itu seorang warrior, seorang petarung pejuang. Tetapi sekarang, Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. I'm ready for business nih. Tidak ada lagi kawan, tidak ada lagi lawan, dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Salomo itu is a peace child. Dia itu anak perdamaian. He loves peace.
Langkah ke satu, bukan PowerPoint-nya, saya sudah sediakan PowerPoint-nya, tapi ingatlah, cikal bakal keberhasilan yang dari Tuhan harus dimulai dari hati yang suka damai. Jangan jadi troublemaker dalam hidup ini. Jadilah seorang peacemaker. Bukan berarti orang yang suka damai itu nggak mau berani konfrontasi, yes man, lalu tutup sebelah mata terhadap masalah. Yang begitu hanyalah menunda persoalan. Itu bukan mencintai damai sejahtera, itu menyimpan bom waktu. Tapi ada orang tertentu itu yang sukanya kemana-mana, dia selalu berantem. Selalu gesekan, padahal nggak perlu. Selalu isi hidupnya itu tukaran dengan orang. Selalu nggak enakan. Troublemaker. Once a troublemaker, forever a troublemaker. Salomo tidak beranjak dari itu. Orangnya itu peacemaker. I like to make peace with you. Bukan berarti dia kompromi loh ya. Enggak. Anda lihat bahkan di sini dia bersaksi. Mulutnya dipakai pertama kali terbuka adalah menyaksikan tentang Tuhannya. Melalui kehidupan papanya, lalu dia tunjukkan perannya di mana dia berkata, Tuhanku menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Sekarang Tuhanku, Tuhan Allahku mengaruniakan keamanan di mana-mana. Dia mengaruniakan damai dalam pemerintahan saya. Orang ini tidak main aman. Tapi dia itu berniat untuk jadi berkat. Hikmat dalam bekerja sama tidak dimulai dari partner Anda. Dalam pernikahan juga sama, jangan suruh istrimu dulu berubah. Anda dulu suami yang harus berubah. Bukankah Anda kepala keluarga? Atau sebaliknya, istri jangan tuntut suaminya berubah. Anda dulu yang berubah, doakan dia. Lalu lewat tanpa banyak kata-kata menangkan hatinya. Melalui apa? Melalui teladan, pelayanan, kelemah lembutan Anda di rumah. Ayat 5, dan ketahuilah, aku pikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu itu yang menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Salomo ini berpikir-pikir, dia ada angan-angan, ada visi, ada ambisi, ada kerinduan. Mungkinkah kerinduan Anda untuk buka bisnis tertentu, untuk meneruskan atau mengubah pekerjaannya? Coba timbang-timbang, jangan tergesa-gesa. Kalau Anda sudah menikah, mesti sharing sama pasangannya. Sepakat itu adalah kekuatan. Anda juga bisa cari opini ketiga. Ya, untuk keputusan-keputusan penting di hidupmu, libatkan sesama saudara seiman yang bisa dipercaya, yang sudah dewasa rohani. Pasti ada. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan orang-orang berhikmat di sekeliling Anda. Orang Majus itu masih ada loh. Cuman Anda harus teliti dan jeli mencari. Yang pasti, mau lihat pohon, ya nilai buahnya. Bagaimana kita tahu itu pohon apa? Kita lihat buah semangka, yaitu pohon semangka. Kalau orang itu hidup nggak keruan, jangan dengar nasihatnya. Itu nasihat orang fasik membuat Anda jatuh dalam dosa. Tapi bisa jadi ya, yang namanya kerinduan angan-angan bahkan rencana Anda itu kemungkinan dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menimbulkan kerinduan dalam hati kita untuk taat pada firman-Nya. Tuhan juga yang memunculkan ide-ide baru, hal-hal yang baik, semua yang sempurna itu datangnya dari Bapa. Sekalipun Tuhan tidak berkata, hai anakku demikian firman Tuhan. Tapi kalau muncul dalam hati Anda, suatu niat hati untuk bekerja, untuk studi, untuk melanjutkan sekolah, seperti kesaksian tadi yang saya baca, rasanya hatinya itu belum pasrah, mau tetap S3, nggak mau berhenti sampai S2. Bisa-bisa itu dari Tuhan loh. Karena Salomo tidak pakai kata yang definitif, dia tidak pakai kata yang konklusif. Dia berkata, saya berpikir-pikir ingin membangun sebuah rumah. Aku timbang-timbang sih, di ayat berikutnya kan dikatakan gitu, di kalimat berikutnya maksudnya. Aku timbang-timbang sih, karena Tuhanku pernah ngomong gitu sama papaku, bahwa orang anak yang menggantikan engkau itu, dia akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Tapi kan dia bukan satu-satunya anak Daud, jadi dia bisa ragu. Dia punya hak untuk bimbang dan berkata, mungkin aku, mungkin bukan. Meskipun dia ditahbiskan, kan dia bukan pilihan pertama. Tapi dia berkata, aku kok rindu ya. Gak tahu ini sebenarnya adalah rezekinya kokoku, tapi kok aku yang rindu ya. Dia bisa sharing. Saya bisa lihat keluguan hati seorang Salomo. Ini jauh sebelum dia jatuh. Pelihara hati begini, Anda akan disayangi. Bukan hanya disayangi Tuhan, disayangi orang. Salomo ini satu koin ada dua sisi. Kita jangan ada dua muka.
Salomo jatuh nanti, saya kasih bocoran, tapi saya nggak bahas. Tapi kalau Anda mau selidiki apa yang saya katakan tadi, nanti di fase-fase berikutnya, dia kejatuhannya di mana? Dia berubah karakter. Dia jatuh bukan karena dia jatuh. Dia jatuh karena dia berubah dulu. Nggak ada orang jatuh karena jatuh itu nggak ada. Orang jatuh itu karena dia berubah. Kalau Anda tidak berubah, Anda akan terus disayang Allah. Loh, dikasih Tuhan sih setiap orang kita dikasihi. Setiap orang berdosa dikasihi, Tuhan nggak pernah berubah kasihnya. Disayang itu bicara tentang kedekatan. Hatimu jangan berubah. Hatiku juga jangan, ya doakan kami ya supaya kami ini tidak berubah. Disayang sama Tuhan dan disayang sama orang. Jadi hikmat dalam bekerja sama itu jangan jadi orang yang keras. Jangan jadi orang yang apa ya, yang keras kepala nggak perlu gitu. Jangan jadi orang yang atos gitu, yang seperti batu gitu kerasnya. Nggak suka, Tuhan nggak suka, orang nggak suka. Jangan keras jadi orang. Coba lus-lus sendiri nih dadanya, katakan, hatiku jangan keras di kau. Jangan keras lah, udahlah. Ayat 6, oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Si Salomo ini terus terang beritahu, tolong ya, tebangkan untuk aku pohon aras dari gunung Libanon. Karena gunung Libanon terkenal pohon-pohonnya itu mewah-mewah, bagus-bagus kualitinya. Dia berkata, aku request, aku mau purchase, aku mau beli dari kamu. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Nah, ini orangnya sangat masuk akal nih. Dia nggak main perintah sana sini. Hikmat dalam bekerja sama orang itu jangan main perintah. Sekalipun dia raja. Loh ini kalau mau main perang bisa dia rebutan. Orang dunia kan begitu. Bangsa mana, jajah mana, kan dari dulu kan begitu yang namanya koloni. Empirism. Lalu negara mana berlayar pergi tembakin orang lokal, lalu habis itu jajah negerinya, ambil hasil buminya. Salomo nggak pakai cara demikian karena dia bukan raja duniawi. Dia raja yang rohani. Dia purchase, I want to make a purchase. Saya mau PO, pesan order nih. Tolong ya dari gunung Libanon, tebangkan untuk aku pohon-pohon itu, dan nanti hamba-hambaku bantu hamba-hambamu. Jadi orang itu yang menyenangkan kalau mau kerja sama. Jangan main perintah. Banyak orang itu nggak pernah mulai dari bawah. Saya sendiri dididik dan dibentuk Tuhan, dipersiapkan itu dari bawah. Saya nggak langsung terus khotbah, followers banyak, nggak begitu. Saya mulai pelayanan itu dari semua pelayanan yang pernah saya coba. Bukan coba-coba. Di semua pelayanan-pelayanan yang paling sederhana, angkat-angkat kursi, gulung-gulung kabel di luar negeri, waktu saya masih mahasiswa di situ, sampai basuh kakinya satpam, cleaning service, waktu melayani mereka dalam doa, saya pernah lakukan semuanya. Jangan orang itu muluk-muluk maunya itu langsung kalau dalam dunia bisnis mau kaya mendadak langsung konglomerat. Nanti jadi orang yang tidak sensitif dengan sesamanya kalau nggak pernah melarat. Kalau kita mulai langsung dari atas bossy attitude, orang gitu nggak dicinta kok. Dia nggak punya orang loyal. Kalau Anda mau punya pegawai loyal, Anda mau punya semua yang loyal, termasuk jangankan pegawai yang dibayar, teman, kawan, keluarga sendiri, pernikahan yang loyalty, anak-anak dan sebagainya. Anda harus membawa diri. Jangan main perintah-perintah. Tapi biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Ada tenggang rasa. Ada solidaritas. Ada saling membantu. Ada hati hamba. Tapi Pastor Philip kayak gitu-gituan masa mempan di dunia? Jangan salah, mempan justru yang gituan yang bersinar. Karena dunia nggak punya. Anda jangan memancing di Lautan Merah. Red Ocean itu sudah terlalu berdarah-darah. Anda kalau mau betul-betul bersinar terang di Blue Ocean, di samudera yang biru, persaingannya belum berdarah-darah, semua orang modelnya sama. Kita ini beda terang garam. Semua tawar, semua hambar, kitalah yang asin. Semua gelap, kita terang. Makanya itu bawa norma nilai kekristenanmu. Jangan hanya di gereja, didengarkan doang, jadilah pelaku firman. Bawa itu ke dunia kerja. Saya yakin itu akan menjadi titik berhasilmu. What makes us different? We are Christian. Bukan karena agama dan statusnya. We're Christian by behavior, dengan kelakuan kita. Attitude, sikap hati kita. Tunjukkan. Nanti lihat ya. Kalau bisnis Anda goncang. Orang-orang yang loyal dengan Anda nggak dibayar pun, ditunda berapa bulan pun mereka rela. Kenapa? Karena mereka sejahtera. Manusia itu hidupnya bukan minum oli. Manusia juga perlu kasih. Tuhan ciptakan manusia, di kepalanya apalagi laki-laki itu ada mahkota kehormatan. Jadi nggak bisa asal lu gua bayar sekian, lalu saya injak-injak, nggak boleh begitu. Manusia bisa menyimpan di hatinya. Kalau dia tahan, antara dia itu nanti balas dendam, atau dia adalah seorang pecundang.
Kalau Anda bersama dengan orang pecundang yang tidak bisa speak up, tidak bisa jauhlah suksesmu bersama dengan orang-orang demikian. Karena itu manusia tetap harus diperlakukan dengan dignity. Jangan jadi orang-orang Kristen yang di luar sana bosi. Jadilah orang Kristen yang memimpin dengan teladan, yang menjadi inspirasi. Nah, harus dimulai. Saya nggak peduli Anda, bukan nggak peduli, saya nggak bisa tahu kan Anda mau kongsian sama siapa. Andalah urusan saya, kongsian Anda urusan Anda. Andalah urusan saya. Jadi saya pastikan yang kongsian dengan Anda tidak gigit jari, yang kongsian Anda dengan Anda tidak kecewa. Kalau Anda adalah keluarga Saat Teduh, maka you urusanku. Saya beritakan firman kepada Anda, bukan apa yang Anda suka dengar, tapi apa yang Anda perlu dengar. Kalau Anda belum punya teman baik, semua teman nggak baik, jadilah teman baik. Kalau Anda belum punya teman baik, jadilah dulu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Good spirit menajamkan, melahirkan good spirit juga. Oleh sebab itu perintahkanlah, ulang lagi ayat 6, orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga engkau minta. Wow, garis bawah itu, upah hamba-hambamu, hai Hiram, Raja Tirus, akan kubayar kepadamu. I pay what's due. Seberapa juga engkau minta. Orang ini fair ya. Enak kerjasama dengan orang begini. Nggak maunya untung sendiri. Gua untung, lu rugi. Kalau bisa saya seuntung-untungnya, kamu serugi-ruginya. Ada orang yang kayak begitu. Sudah dari awalnya bukan namanya kerjasama, itu namanya menjajah. Nggak bisa, kerjasama itu harus win-win. Kalaupun ada win-lose, tidak lama kemudian kita harus mengalah supaya dia win juga. Itu yang saya sebut etiket baik. Orang Kristen kerjasama sama siapapun, baik formal dibayar ataupun hubungan. Keluarga juga bisa, suami istri apalagi, harus punya maksud yang baik. Maksud baik atau etiket yang mulia harus dimulai dari Kristen. Orang Kristen bisa ditipu, kalau bisa ditipu sekali, jangan ketipu lagi ya, karena kita harus smart seperti ular. Kalau enggak kan berarti nggak pinter-pinter. Tapi orang Kristen nggak boleh sama sekali nggak boleh menipu. Kita ditipu, pernah sih apes-apes nih. Jangan lagi. Tapi menipu itu kesengajaan, never ever. Orang Kristen nggak boleh. Etiket baik harus mulai dari kemah Tuhan. Karena kebaikan itu adalah buah Roh Kudus. Di dunia itu kebaikan semua. Kebaikan goodness itu adalah buahnya Roh Allah. Kita yang punya Roh Allah, bukan orang dunia. Jadi kita yang harus menjadi distributornya. Kita yang harus menjadi agen sahnya. Upah hamba-hambamu Hiram akan kubayar kepadamu seberapapun yang kamu minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Garis bawahi lagi tuh. Di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Ini kalau tawar-menawar barang, ini kebodohan. Ini orang terlalu honest, terlalu frank, terlalu jujur. Gini loh Hiram, aku bayar kamu apa yang selayaknya, karena di tempat saya tidak ada orang yang pandai menebang pohon seperti orang Sidon, seperti orang-orang Anda. Loh kalau kita tawar barang kan kita jatuhkan, kita bilang barang gini rongsokan kok dijual ke saya. Padahal dalam hati, bagus dan murah. Kita pura-pura supaya dia banting harga, kita injak-injak, tapi setelah kita beli, kita beritahu sama teman-teman kita, murah loh. Padahal tadi kita ngomong sama dia, mahal sekali. Taci ini mikir apa? Loh saya nggak ajarkan kita terlalu terus terang, lalu sembarangan, lalu habis itu kita beli barang semuanya mahal-mahal punya. Tapi kalau kerjasama sama orang dalam itu ceritanya, kita nggak bisa punya ketransparanan. Celaka kerjasama sama orang begitu. Jangan sampai orang berkata, celaka aku kerjasama sama kamu. Kalau Anda keluarga Saat Teduh, you urusanku. Di antara kami nggak ada seorang pun yang pandai menebang pohon. Dia bisa ngomong terus terang. Jadi Hiram, kita fair ya. Apa yang nggak punya, aku nggak punya. Anda punya. Jadi I need you. So, but I will pay you. I will pay you. Jangan berkata karena aku adalah raja yang diurapi, maka semuanya harus gratis untuk aku. No. I'm not cheap. Aku nggak murahan. Aku juga menghargai waktu orang. Saya juga menghargai usaha orang. Saya juga menghargai pengorbanan. Saya juga menghargai produk dan servismu. Jadi orang ini fair sekali. Saya suka sekali orang kayak Salomo. Harusnya orang Kristen kayak gini semua. Jadi kalau orang Kristen seperti ini, di masa pandemi pun percaya nggak akan ada masa paceklik. Ya, ayat 7.
Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita dan berkata, garis bawah ini Hiram ngomong gini sama Salomo dalam sukacita. Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Wow! Lihat ini hasilnya, Tuhan dimuliakan. Ini yang disebut memuliakan Tuhan di marketplace atau di tempat kerja. Lihat tutur kata Hiram terhadap Salomo. Ini komentarnya. Terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana. Dia terpukau, terperanjak dan berkata, wow. Poin nomor 1, hikmat dalam bekerja sama. Dari sisi anak Tuhan ya, tulis. Menjaga nama baik Tuhan. Jadi orang terwawaukan karena Anda, sekalipun Sekia anak kecil kan disebut di sini. Daud punya anak yang bijaksana. Di awal kerjasamanya, dia masih di titik lebih rendah. Tapi karakternya memukau, raja tua. Dan berkata, papamu punya anak, dia masih dianak-anakkan. Kamu bukan levelku. Tapi dia berkata, tapi karaktermu melampaui levelku. Karaktermu sama seperti papamu. Menjaga nama baik Tuhan. Ingat dalam dunia kerja sama dan dunia kerja, your number one amanat nomor 1. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Wow, garis bawah itu. Ini Hiram sekarang giliran yang ngomong begini. Tetap Hiram, tadi dia komentar tentang Salomo, sekarang hatinya tergerak. Jadi di dalam dunia kerja, ada orang-orang dunia yang tergerak karena kita. Dan karena Tuhan menggerakkan hatinya. Kali ini Hiram tergerak begini. Tentang kayu aras dan kayu sanobar yang kamu minta. Yang kamu request ya nak. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Ini cek kosong saudara. Aku akan melakukan as you wish. Tahu nggak? Ini janji Tuhan. Hikmat dalam bekerja sama dan janji Tuhan dalam dunia kerjamu. Akan ada favor-favor tak terduga dari Tuhan Yesus. Dan favor-favor itu tidak selalu bentuknya moneter. Tapi favor-favor itu juga bisa jadi ada orang-orang yang akan Anda tuntun pada Tuhan. Sebelum saya menjadi seorang full-timer, saya pun di dalam dunia bisnis dengan istri saya. Saya anggap favor terbesar itu bukanlah sukses moneter, sekalipun Tuhan memberikan keberhasilan pada kami. Tapi keberhasilan tertinggi adalah kami diberikan Tuhan kuasa dan kemampuan pengaruh. Diberi pengaruh dan kuasa serta kemampuan untuk bisa menuntun beberapa orang. Yang saya maksudkan beberapa itu, saya tidak membuat, saya ngomong begini sebagai kesaksian untuk mendorong Anda bahwa itu bisa. Ratusan orang lewat dunia kerja kami terima Yesus sebelum saya jadi seorang full-timer. So we can. Belum bergelar pendeta, kita bergelar Kristus sudah. Jadi kita bisa. Tidak harus ratusan, 5 roti 2 ikan. Pasti ada beberapa jiwa yang melihat Yesus karena Anda. Ayat 9, hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut. Ya, pakai zaman dulu, zaman sekarang juga masih gitu kok. Banyak pohon-pohon dari hutan itu dibawa dengan arus. Dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki. Jadi dia ngomong fair-fair di depan. Kerjasama itu harus fair di depan. Jangan gampang asal percaya. Banyak orang kan gitu, asal percaya. Dia kan orang Kristen. Enggak, kalau dia Kristen, dia akan jelas di depan. Udah gitu aja. Kalau Anda Kristen, jelas di depan. Jangan berkata, "Loh, tapi kan aku Kristen, Ci. Aku kan Kristen kok." Percaya deh, percaya deh. Percaya dong. Enggak. Kalau Kristen bunyinya kan begini. Justru karena aku Kristen, aku ketakutan. Jangan sampai nanti nama Tuhan diseret-seret kalau nggak jelas. Nggak, Ci. Nggak, kok. Nggak, Pak. Bu, harus jelas di depan. Saya maunya gini, Anda maunya gini, ini yang fair begini, saya mau semua untuk. Jadi justru yang Kristen begitu. Jangan tertipu lagi. Ya. Jadi dia berkata, tapi bagus juga sih Hiram ini, dia berkata, aku mau gini. Jadi aku sediakan yang kamu butuhkan, kayu-kayu, tapi orang-orangku dan seisi istanaku, tidak cuma orang-orangku, tapi istana juga makanan mewahnya. Tolong kamu yang sediakan ya Salomo, seberapapun yang aku mau. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Belum berhenti, akhirnya deal terjadi, Hiram memberikan kayu sebanyak-banyaknya. Ayat 11, Salomo outgave Hiram. Ini loh, Salomo
memberi itu tidak minta kembali. Ini luar biasa, orang ini murah hati. Tadi dia menjaga nama baik Tuhan, coba Anda lihat orang ini fairnya seperti apa, ayat 11. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, udah hitung sendiri itu nggak tahu berapa. Bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram, are you ready? Tahun demi tahun, konsisten terus. Sedihnya nanti, Salomo berubah setia sama Hiram. Hiram sempat marah, tapi berapa pasal kemudian, makanya dia jatuh. Seperti saya katakan tadi, orang jatuh nggak karena dia jatuh, orang jatuh karena dia berubah. Nah yang kedua, poin kedua di sini di ayat 11 disebutkan, Salomo memberikan semua yang dibutuhkan itu tahun demi tahun, year after year without fail, tanpa gagal. Nomor 2, hikmat dalam bekerja sama. Yang ke-1 tadi menjaga nama baik Tuhan, yang kedua mencintai keadilan. Junjung tinggi keadilan, justice belongs to God and God's people. Mencintai keadilan yang adil. Ya. Yang terakhir ayat 12, dan Tuhan memberikan hikmat pada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, garis bawah itu, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Garis bawah itu. Yang ketiga, poin ketiga, menjunjung tinggi kesetiaan. Itu yang disebut damai ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Kata perjanjian sana bukan promise, tapi covenant. Berarti Salomo dan Hiram punya perjanjian, sekalipun Hiram bukan anak Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Allah yang menuntut sumpah. Karena itu jangan pernah ngomong apa-apa diakhiri sumpah, Anda tidak berhak. Dan perjanjian itu seperti oath, seperti sumpah. Kalau kita membuat perjanjian, Allah itu akan menuntutnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetiaan. Kalau kita berubah warna, Tuhan yang marah. Salah satu janji yang tidak boleh dilanggar tentunya adalah janji suami istri. I do atau saya bersedia. Jangan berkata sekarang dia begini. Bukankah dulu berkata dalam suka dan duka? Karena itu Tuhan menjunjung tinggi kesetiaan. Nah Salomo ini salahnya gini. Saya kasih bocoran beberapa pasal kemudian. Dia jatuh karena ketika dia sukses dia berubah. Nah itu loh. Pencobaan manusia itu bukanlah pencobaan hidup. Kalau Anda kira pencobaan Anda besar, belum. Nanti tunggu sampai sukses tiba. Tunggu sampai Anda diberkati. Tunggu sampai Anda dipakai, dikenal, dan sebagainya. Nah, di situ pencobaan sesungguhnya. Karena biasanya manusia berubah setia setelah dia berhasil dan dijunjung tinggi. Berapa banyak orang dulu suami istri baik-baik, tapi setelah dia jadi somebody, lalu habis itu istri ditinggalkan. Jangan begitu ya. Tuhan membenci orang yang melanggar perjanjian. Menjunjung tinggi kesetiaan. Kalau nanti sukses, jangan lupakan orang-orang yang berjasa di dalam hidup Anda. Baik itu kongsian atau bukan, terutama orang-orang yang tidak bisa Anda bayar karena kasih mereka murni seperti keluarga, seperti orang-orang kawan-kawan sejati. 1, 2, 3, hikmat dalam bekerja sama. Apa? 1, menjaga nama baik Tuhan. 2, mencintai keadilan. 3, menjunjung tinggi kesetiaan. May God bless you. Mari sama-sama saja kita berdoa. Kalau Anda mengajak rekan bisnis atau rekan